Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru, dan kali ini seperti biasa adik-adik, kalian akan mendapatkan pelajaran fisika yang sangat menyenangkan. Oke, apa topik kita hari ini? Kita akan membahas tentang keseimbangan tiga buah gaya ya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan tiga buah gaya. Oke, langsung saja cekidot ya, kita tulis di sini keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan tiga buah gaya. Oke ya. Jadi topiknya sangat menarik adik-adik ya, tentang keseimbangan tiga buah gaya. Kalau seandainya kalian diberikan gaya nih. Oke. Nah, ini ada T1 atau tegangan ya. Ini ada T2 atau tegangan 2 atau gaya tegang 2. Ini ada T3 atau gaya tegang yang ketiga ya. Nah, di depan T1 itu ada namanya θ1. Ini sudut yang di depan T1 ini ya. Ini namanya θ1. Jadi sudut yang di depan T1 itu namanya θ1. Sudut yang di depan T2 ini. Nih. Ini namanya θ2. Sudut yang di depan T3 yang ini. Oke, ini namanya θ3. Jadi ada T1, ada θ1, ada T2. θ2, ada T3, ialah θ3. Sudut yang di depan T3 berarti θ3. Nah, ternyata ada hubungan antara sudut dan gayanya. Nah, hubungannya ini dirumuskan T1 dibagi dengan sin θ1 sama dengan T2 dibagi dengan sin θ2 sama dengan T3 dibagi dengan sin θ3. Nah, ini merupakan rumus keseimbangan tiga buah gaya. Gayanya yang Mbak gambarkan. Nah, jadi kalau konsep keseimbangan tiga buah gaya ini sangat sederhana sekali ya teman-teman, adik-adik. Jadi di sini hanya membandingkan antara T1 per sin θ1-nya, T2 dibagi dengan sin θ2 sama dengan T3 dibagi dengan sin θ3. Nah, untuk lebih enaknya adik-adik ya, langsung saja nih kita aplikasikan saja ke tipe-tipe soal yang sering keluar kalau membahas tentang keseimbangan tiga buah gaya. Yuk langsung saja ya. Tipe soal yang pertama. Jadi tipe soal yang pertama kalau membahas tentang keseimbangan tiga buah gaya. Jadi soalnya itu ada tipe soalnya yang seperti ini, yang sangat sederhana banget ya. Jadi ini ada sistem, oke, suatu sistem. Nih. Nah, sistem ini dia punya massa. Massa dari sistem benda ini massanya itu 5 kg. Oh, ternyata di sini ada sudutnya. Sudutnya berapa? 30 derajat. Di sini siku-siku. Lalu di sini ada T1, di sini ada T2. Pertanyaan yang sering muncul di dalam soal itu pastinya T1-nya berapa, lalu T2-nya berapa. Nah, ini dia tipe soal yang pertama ya adik-adik. Yuk, gimana sih cara menyelesaikannya? Ini sangat mudah sekali. Supaya memudahkan kalian menentukan sudutnya, maka kita buatlah garis putus-putus di sini ya. Garis putus-putus sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, setelah kita garis putus-putus, kita akan pertebal gaya yang bekerja pada sistem ini. Ada T2, ada T1, lalu karena di sini ada gaya berat, tuliskan aja W-nya itu ialah massa dikali gravitasi. Massanya 5 kan? G-nya itu 10. 5 dikali 10 berarti 50 Newton. Oh, ternyata gaya yang bekerja di sini itu sebesar 50 Newton. Yuk kita bandingkan. Nah, kalau mau buat perbandingan jangan langsung gunakan 3 ya perbandingannya. Cukup gunakan 2 perbandingan aja dulu. Misalnya T1 dengan W. Oke. Nah, T1 ini dek, sudut yang di depan T1 yang mana? Ini.
Jadi sudut yang di depan T1 itu cara menentukannya, ini tangan, ini sisi hubungkan ya. Jadi ini sisi kiri dari si T1, ini sisi kanan dari T1, maka hubungkan ya, itu menjadi sudut yang di depan T1. Kadang ada beberapa siswa itu yang bingung nih cara menentukan sudut yang di depan T1. Caranya gitu aja ya. Nah, lalu sudut yang theta 1 ini berapa? Theta 1 itu deh, ini kan 30. Oke, di konsep matematika kan nih sudutnya juga 30, di sini sudut berseberangan. Nah, di sini jadi 30 juga. Oke. Nah, ini 90 derajat. Jadi theta 1 di sini 90 ditambah dengan 30 ya. Jadi theta 1-nya 90 ditambah dengan 30. Langsung masukkan saja ke dalam rumusnya ya. W, oke, dibagi dengan sin. Sin berapa nih sin yang di depan W? Sin yang di depan W-nya berapa? Oke. 90 dong, karena ini siku. Nah, di sini 90-nya ya. Jadi di sini sin 90 derajat sama dengan, nah, T1-nya, masukkan T1-nya dibagi dengan sin sudut yang di depan T1 itu tadi 90 ditambah 30. Oke ya, masukkan saja. Nilai W-nya berapa W-nya? W-nya langsung masukkan 50 dibagi dengan 1, karena sin 91 ya, sama dengan T1 dibagi dengan, nah ini dia, sin 90 ditambah 30 sama saja dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Cos 30 derajat itu nilainya, ada yang tahu nilainya berapa? Iya benar, setengah akar 3. Oke. Masukkan di sini. Jadi sin 30 tambah 90 tambah 30 kan sama saja sin 120. Nah, sin 120 sama dengan cos 30, nilainya setengah akar 3. Masukkan di sini. Setengah akar 3. Lalu apa yang dilakukan? Kaliin silang. Ini kali sini, ini kali sini. Oke. Jadi T1 sama dengan 50 kali setengah akar 3. Berapa 50 kali setengah akar 3? Ini tewas, ini jadi 25. Berarti 25 akar 3. Satuannya apa? Satuannya Newton. Nah, adik-adik ya, T-nya itu ialah 25 akar 3 dengan satuan Newton. Luar biasa sekali. Oke. Nah, adik-adik ya, kan belum selesai nih soal kita. Ini kan baru mencari T1. Pertanyaannya itu juga ada T2. Nah, T2-nya berapa? Yuk kita langsung cari T2-nya. Sama-sama ya, kita cari T2-nya. Nah, T2, oke, di sini T2 kita bagi dengan sin sudut yang di depan T2. Namanya sin theta 2. Nah, di mana nih letak sin theta 2? Letak sin theta 2 tuh di sini, Dek. Nih. Oke. Nah, ini kan T2, di depannya berarti di sini dong, ini namanya T2. T2 ini berapa nilainya? Nah, kalau ini 30 berarti di sini ini 60 ya. Ini 60 derajat. Oke. Kalau ini 60 berarti di sini juga 60. Oke, 60 derajat. Oke ya. Sedangkan di sini 90 derajat. Maka udah ketahuan nih theta 2-nya. Theta 2-nya itu 60 ditambah dengan 90 derajat. Oke. Nah, berarti di sini masukkan saja nanti sin theta 2-nya 60 ditambah 90 derajat. Sama dengan W dibagi dengan sin 90 derajat. Langsung masukkan saja angkanya yang ada di dalam soal. Oke. Nah, T2-nya berapa tuh? Nggak tahu dong. Iya. Sin 60 tambah 90. Nah, sin 60 ditambah 90 atau 90 tambah 60 itu sama saja dengan ini sin 60 tambah 90 ya, sama dengan cos 60 derajat.
Nah, cos 60 derajat itu berapa? Nilainya sama dengan setengah. Oke, lalu masukkan di sini nilainya setengah. Nanti sama dengan W-nya itu berapa tuh? W-nya 50 dibagi dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya 1. Maka kaliin silang. T2 dikali 1 50 kali setengah. Maka T2 itu sama dengan 50 dikali setengah. Nilainya 25 Newton. Nah, adik-adik ya udah ketahuan nih. T2-nya 25 Newton sedangkan T1-nya itu 25 akar 3 Newton. Nilai W-nya udah tahu di situ 50 Newton. Nah, adik-adik ini merupakan gambaran soal keseimbangan tiga buah gaya. Konsepnya sangat sederhana adik-adik ya. Konsepnya itu dia intinya ya gaya dibagi dengan sin sudut yang di depan gaya itu sama dengan gaya yang satunya itu. Yang satunya lagi ya dibagi dengan sin theta 2 atau sin sudut yang di depan gaya tersebut dan seterusnya ya. Tipe soalnya itu yang sering muncul. Jadi biasanya kesulitannya itu kita dalam menentukan tetanya ya. Kalian harus paham, harus pandai dalam menentukan tetanya. Ada theta 1, ada theta 2, ada sudut yang di depan W ya. W itu diketahui di dalam soal. Nah, adik-adik inilah tipe soal keseimbangan tiga buah gaya. Ini soalnya masih sangat mudah. Kuncinya itu kalian harus tahu gayanya mana saja yang diketahui atau ditanyakan di dalam soal. Kemudian kalian harus tahu juga berapa sudut ya yang di depan gaya yang ingin kalian tanyakan atau gaya yang diketahui di dalam soal. Dan sudutnya itu harus kalian pandai-pandai menentukan berapa besar sudutnya. Terus jangan lupa juga nih tentukan nilai sin dan cosnya ya. Sebenarnya nilai sin dan saja yang perlu kalian perhatikan. Cuman kadang-kadang kita misalnya kayak sin 90 tambah 30 itu kan kalau di dalam kita nggak gunain kalkulator kan nggak tahu nih sin 120 berapa. Jadi bisa kita gunakan sin 90 tambah 30 itu sama saja dengan cos 30 ya. Oke, gimana? Udah mengerti kan? Jadi silakan adik-adik untuk dipahami ya, dihayati. Materinya sangat mudah sekali adik-adik. Ini materinya pasti bisa kalian kuasai dan Mbak yakin ketika kalian diberikan soal oleh gurumu, kalian bisa menjawab soalnya dengan sangat mudah ya. Apalagi kalau kalian udah menonton channel Kursi Guru. Oke, nah adik-adik ini materinya sangat simpel banget untuk hari ini. Karena memang materi kesimbang tiga buah gaya ini sangat mudah sekali. Dan adik-adik silakan dipahami apa yang Mbak sampaikan. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Adik-adik seperti biasa tolong jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sehingga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang yang ada di dunia ini ya. Karena adik-adik kalau seandainya kalian menebar kebaikan, kalian akan mendapatkan kebaikan juga. Jadi tolong ya share video ini ke semua temanmu, semua kerabatmu, tetanggamu sehingga video ini semakin berkembang dan semakin semangat kita upload videonya. Terima kasih adik-adik atas waktunya. See you tomorrow, see you next time ya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.